Shalom Bapak Ibu Saudara, keluarga GBI Raja Wali, apa kabar? Bersama dengan saya Shirley, mari kita akan dengarkan recent update minggu ini. Setiap pagi pukul 8 pagi diadakan doa pagi di kantor sekretariat. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menikmati hadirat Tuhan, mari hadir di dalam doa pagi. Setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi, saya mengundang seluruh kaum wanita dan juga ibu-ibu untuk hadir di dalam ibadah WBI Rabu pukul 9.30. Untuk hari Sabtu, anak-anak remaja mari kita bergabung untuk ibadah pukul 5.30 sore di kantor sekretariat. Dan setiap hari Minggu jangan lupa kita ada ibadah online tentunya di channel YouTube GBI Raja Wali Cirebon. Ada di bawah ini, jangan lupa ya Bapak Ibu Saudara, pada saat kita membuka channel ini jangan lupa untuk like, untuk subscribe, untuk komen dan juga untuk share ke teman-teman kita. Selanjutnya ibadah dewasa muda pukul 5 sore diadakan setiap hari Minggu. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak dewasa muda, mari kita bergabung di dalam ibadah. Baik anak-anak yang sudah kuliah, anak-anak yang sudah bekerja, dewasa muda maupun keluarga-keluarga muda, mari kita bergabung di dalam ibadah dewasa muda hari Minggu setiap pukul 5 sore. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara juga kalau rindu untuk memberikan persembahan, mari sudah ada tercatat di bawah ini nomor rekening persembahan yang harus Bapak Ibu Saudara bisa sampaikan. Atau kalau Bapak Ibu Saudara mau datang langsung ke kantor sekretariat, sudah disediakan tempat untuk persembahan juga. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk juga memberikan persembahan bagi anak-anak sekolah minggu, jangan lupa ada juga nomor rekening di bawah ini. Demikianlah recent update yang bisa saya sampaikan bersama dengan saya Shirley. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Luar biasa, Yesus kita luar biasa. Dalam segala situasi Tuhan tidak pernah berubah. Oleh sebab itu setiap kita yang hadir di tempat ini maupun saudara-saudara yang ada di rumah, mari kita datang di hadirat Tuhan. Karena kita tahu kepada siapa kita datang menyembah, kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya undang kita untuk bangkit berdiri saudara. Mari kita akan memuji Tuhan karena Dia yang bertahta di atas seluruh pujian kita. Mari kita dirikan tahta di hadapan Tuhan. Haleluya. Glory, katakan bersama-sama di hadapannya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Setiap kami masuk di hadirat-Mu saat ini Bapa, kami rindu meninggikan nama-Mu saat ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama
Kami menyembah Engkau di tempat yang maha tinggi. Karena Engkau adalah Raja kami. Engkau adalah Tuhan bagi kami. Engkau Juru Selamat kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kami bangga Tuhan menjadi milik kepunyaan-Mu. Terima kasih banyak, terima kasih. Engkau membuktikan cinta-Mu bagi kami dalam segala keadaan. Engkau ada bersama dengan kami. Janji-Mu Tuhan, Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Oleh sebab itu saat ini Tuhan, kami mau datang terus menikmati hadirat-Mu. Saat ini kami datang mempersiapkan diri kami untuk masuk di dalam perjamuan kudus bersama dengan Engkau. Layakan setiap kami. Biarlah darah-Mu membasuh setiap pribadi kami. Sehingga pujian kami Tuhan boleh naik di hadapan-Mu menjadi dupa yang harum. Karena kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Dan saat ini kami rindu meninggikan Engkau, Tuhan dan Raja kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk saudara di dalam nama Yesus. Saat ini kami siap untuk menyembah Engkau. Ninggikan nama-Mu. Haleluya. Panggil nama Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Katakan di hadapan Tuhan saat ini. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Katakan di hadapannya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Panggil nama Yesus. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Katakan kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Katakan saat ku jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Panggil nama Yesus. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Panggil nama Yesus. Mari kita bangkit berdiri saudara. Katakan mulia nama-Mu. Panggil nama Yesus, domba Allah, mulia nama. Panggil namanya yang ajaib. Yesus, domba Allah,
Katakan dengan iman di hadapannya. Amin. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi. Katakan di hadapannya, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Angkat pujian ini dengan cinta. Hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan Yesus yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi. Katakan di hadapannya, karya terbesar dalam hidup, pengorbanan-Mu Tuhan. Amin. Yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, yang telah menebus hidup kami dari kegelapan masuk dalam terang-Mu yang ajaib. Kami bersyukur, Yesus Tuhan. Darah-Mu menyucikan kami, tubuh-Mu Kau serahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur, Engkau yang kami rindukan, Engkau yang kami nanti-nantikan. Haleluya. Kami rindu hadirat-Mu, penuhi setiap kami Tuhan. Haleluya. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan, dalam hadirat-Mu ada kebenaran, dalam hadirat-Mu ada pertolongan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat setiap janji-Mu, buat keselamatan yang Kau beri. Kami bersyukur buat hidup kekal bersama-Mu.
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu. Haleluya. Saya undang hambanya untuk datang ke depan. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Sungguh kami kagum dan hormat kepadamu Tuhan untuk karyamu yang terbesar. Engkau menjadi Bapa kami, Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, siapakah kami ini? Tapi Kau bawa kami keluar dari kematian, dari belenggu dosa, kepada kehidupan, menuju kepada kemuliaan. Tuhan, ajarlah kami, bicaralah kepada kami kiranya pada pagi hari ini, supaya kami maju dalam perjalanan hidup kami, mengikut Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon urapan-Mu, pengertian, hikmat dan akal budi, supaya kami semua bisa memahami firman-Mu ini. Haleluya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur pada Tuhan, pada awal bulan November ini kita bisa kembali beribadah bersama-sama dalam satu perjamuan kudus juga. Dan pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara belajar dari perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju kepada negeri perjanjian, karena dari kisah perjalanan mereka yang panjang itu ada banyak pelajaran rohani yang bisa kita ambil dalam perjalanan hidup kita setelah kita ditebus Tuhan menuju kepada Kanaan sorgawi, menuju kepada panggilan sorgawi kita. Saudara, sampai keselamatan yang kita miliki ini mencapai tujuannya, yaitu rumah Bapa. Karena itu pada hari ini saya ingin mengajak saudara belajar tentang satu hal, penyertaan Tuhan di padang gurun. Tertulis di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Saya akan bacakan dengan cepat. Keluaran 13 ayat 17 sampai ayat yang ke-22 berbunyi demikian. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan itu yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan yang di padang gurun menuju ke Laut Tebrau, dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara, ini adalah awal perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan ada beberapa hal yang bisa kita pelajari yang bisa menjadi pegangan bagi kehidupan kita. Yang pertama, di sini ayat yang ke-17 berbicara soal jalan Tuhan.
Ayat 17 itu diceritakan bahwa Allah tidak membawa mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan itu paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, menuju ke Laut Teberau, dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudara, Mesir dan Kanaan itu sebetulnya dihubungkan dengan satu jalan raya, tempat yang dilalui oleh pedagang-pedagang dari Asia menuju ke Mesir, ke Afrika, dan juga sebaliknya dari Mesir menuju ke Asia. Ada satu jalan yang menghubungkan Kanaan dan Mesir. Kalau orang Israel melewati jalan itu, keluar dari tanah Mesir melewati jalan itu, maka dalam waktu 11 hari, mereka sudah tiba di Kanaan. Jalan itu yang dipakai oleh Yakub pada waktu dia pindah ke Mesir. Jalan itu yang dipakai oleh anak-anak Yakub pada waktu mereka beli makanan dari Mesir. Jalan itu yang dipakai oleh Yusuf pada waktu dia menguburkan Yakub ke Kanaan. 11 hari sampai. Jalan yang cukup bagus. Tapi Tuhan waktu membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan tidak membawa mereka lewat jalan itu. Meskipun jalan itu yang paling dekat. Kenapa? Saudara, karena kalau Israel melewati jalan itu, maka mereka dalam beberapa hari akan bertemu dengan orang Filistin. Orang Filistin itu bangsa yang kuat, dan mereka tidak akan begitu saja membiarkan orang Israel lewat, dan ada perang melawan orang Israel. Dan hari itu kalau orang Israel dibiarkan melewati jalan itu, ketemu orang Filistin dan berperang, pasti deh orang Israel kabur. Kaburnya kemana? Kembali ke Mesir. Dan tidak akan pernah orang Israel keluar lagi dari tanah Mesir menuju ke Kanaan. Jalan singkat, tapi orang Israel tidak akan sampai ke Kanaan kalau lewat jalan itu. Tuhan tahu. Tuhan tahu kemampuan orang Israel. Tuhan tahu tabiat orang Israel. Maka dikatakan di sini, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi Tuhan menuntun bangsa itu melewati jalan lain, yaitu jalan di padang gurun. Jalan itu susah, tapi cocok dengan keadaan orang Israel, cocok dengan kemampuan orang Israel pada waktu itu. Jalan itu susah, melewati padang gurun, yang tadinya bisa ditempuh dalam 11 hari, bangsa Israel menempuhnya dalam 40 tahun. Tapi mereka masuk ke tanah Kanaan. Mau cepat tapi celaka, atau mau lambat asal selamat. Maka kita bilang, lambat asal selamat ya nggak apa-apa lah. Itulah yang Tuhan pilihkan untuk orang Israel. Mereka lambat, 40 tahun baru sampai ke tanah Kanaan. Padahal sebetulnya, saya ulangi lagi, 11 hari juga bisa nyampe. Tapi mereka tidak siap. Mereka tidak siap untuk menempuh jalan yang singkat itu. Cepat tidak bakal sampai tanah Kanaan. Jadi Tuhan tuntun mereka melewati padang gurun 40 tahun lamanya. Kenapa? Karena itu sesuai dengan keadaan orang Israel pada waktu itu. Dan saudara-saudara, waktu yang 40 tahun itu Tuhan pakai untuk mempersiapkan orang Israel. Di tanah Mesir mereka itu budak. Jadi 40 tahun itu mereka diajar, dididik untuk menjadi bangsa yang merdeka, untuk menjadi tentara yang kuat, sehingga mampu masuk tanah Kanaan. Saudara-saudara, menjadi karakter umat perjanjian. Memang lambat, saya katakan. Memang lambat, tapi sampai ke tujuan. Yang penting itu sampai ke tujuan, saudara. Bukan berapa cepat kita menempuh perjalanan, tapi sampai ke tujuan dengan selamat. Itulah jalan Tuhan bagi kita juga. Seringkali kita berpikir, aduh, susah sekali mengikuti Tuhan ini. Susah sekali. Jalan seperti di padang gurun. Susah sekali. Padahal ada jalan yang kelihatannya enak. Tuhan tidak menuntun kita lewat jalan itu. Sebab Tuhan tahu. Di dalam Amsal 14 ayat 12 dikatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Kalau kita dituntun menurut jalan yang kita pandang enak, kita tidak akan sampai kepada tujuan akhir keselamatan kita. Tuhan tahu siapa saya, Tuhan tahu siapa saudara, kemampuan kita, maka Tuhan tuntun kita menurut jalan yang sesuai dengan kemampuan kita, pokoknya nyampe. Dan saudara-saudara, jalan Tuhan itu adalah jalan yang sempurna.
Mazmur pasal 18 ayat yang ke-31. Jadi saudara-saudara, jangan kecil hati. Meskipun jalan Tuhan kelihatannya susah lah, suruh mengikuti nasihat Tuhan, suruh mengikuti firman Tuhan untuk bisnis dan sebagainya, susah lah. Tapi engkau tidak akan hancur. Engkau akan sampai ke akhir dengan selamat. Sebab jalan Tuhan adalah jalan yang sempurna, cocok untuk mendewasakan kita, menjadi pantas disebut umat perjanjian. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-29 dikatakan menjadi serupa dengan Kristus, sehingga kalau kita sampai kepada tujuan keselamatan kita di sorga nanti, saudara-saudara, maka di sorga tidak ada seorang pun yang disebut anak Tuhan rupanya tidak mirip Kristus. Ya, disebut anak Tuhan, anak Allah, saudara-saudara Kristus, rupanya kudunya persis Kristus. Lah kalau masuk surga, mukanya kayak Lucifer, itu salah masuk namanya. Ya, salah masuk. Dan itu butuh proses, saudara. Dan itu butuh proses. Dan itu dalam perjalanan yang panjang di dunia ini. Yang kadang-kadang kita rasakan seperti padang gurun, tandus, gersang. Ya, tapi itu jalan yang Tuhan pimpin agar kita sampai kepada tujuan keselamatan kita. Tapi manusia itu memang aneh sih, saudara. Saya lagi pikir-pikir, Tuhan menawarkan satu negeri yang berkelimpahan susu dan madu kepada orang Yesaya. Tuhan menawarkan satu tempat yang indah bagi kita, yang berkelimpahan dalam segala kalanya. Dalam rumah Bapakku ada banyak tempat. Itu tujuan akhir keselamatan kita. Tapi manusia ini aneh. Yang dipilih mau ke planet Mars. Yang dipilih mau ke bulan. Saudara tahu, di planet Mars itu udara aja enggak ada. Di sini kita bisa napas dengan udara bebas, nggak usah beli. Kalau di planet Mars, udara itu enggak ada. Yang bikin pakai ongkos. Ya, di planet Mars tanah yang subur enggak ada. Yang bawa tanah dari bumi. Aneh, saudara. Jangan pikiran manusia itu yang pintar-pintar itu keblinger dan aneh. Lalu ke sana gimana? Ya naik pesawat ruang angkasa gratis, yang bayar. Padahal kita ke surga gratis. Padahal kita ke surga gratis, saudara. Yang diperlukan sekarang hanyalah, yang utama sekarang adalah mengikuti jalan Tuhan. Sebab jalan Tuhan adalah jalan yang sempurna. Meskipun panjang waktu yang harus kita tempuh, tapi di jalan itu, saudara akan sampai ke tujuan akhir keselamatan kita. Saudara-saudara, jalan Tuhan, itu yang pertama, adalah jalan yang sempurna. Jalan yang sesuai, yang Tuhan pilihkan, yang sesuai dengan kemampuan kita. Lalu saudara, di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, Tuhan berjalan di depan mereka. Perhatikan, Tuhan berjalan di depan mereka. Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudara, di jalan Tuhan tidak dibiarkan sendiri. Tuhan menuntun mereka. Cara Tuhan menuntun adalah seperti gembala Israel. Gembala Israel itu jalan di depan dombanya. Dombanya dipanggil menurut namanya. Kalau ada yang mau nyasar, kalau ada yang terlambat maka dipanggil menurut namanya, dan domba mengenal suara gembalanya dan mereka mengikuti gembala Israel. Saudara, itu yang Tuhan lakukan kepada orang Israel di masa lalu. Tuhan dalam tiang api dan tiang awan, tiang api pada malam hari, tiang awan pada siang hari, menuntun mereka di jalan yang sulit, di padang gurun. Tapi karena dituntun oleh Tuhan, langkah mereka pasti tidak kesasar. Mereka tidak ragu-ragu kemana mereka harus melangkah, sebab dituntun oleh Tuhan. Kalau tidak dituntun oleh Tuhan, ya mereka kesasar-sasar. Mereka kesasar-sasar. Saudara, tiang api dan tiang awan. Gembala Israel menuntun dombanya. Saudara, sebetulnya sekarang ini juga Tuhan menuntun umatnya. Kalau saja kita peka terhadap tuntunan Tuhan,
Mungkin saudara bilang gini, lah, iya dulu orang Israel kan lihat tiang awan, lihat tiang api. Lah sekarang apa yang kita lihat? Saudara, dulu orang Israel dituntun oleh tiang awan dan tiang api, saudara tahu. Orang Israel itu selembar pun dari kitab suci ini belum punya. Selembar pun dari pernyataan Allah di dalam Alkitab itu mereka tidak punya. Tidak ada. Mereka hanya bisa lihat tiang awan dan tiang api dan mereka maju. Kalau sekarang, saudara-saudara, kita sudah punya tuntunan kebenaran itu dengan lengkap. Alkitab ini sudah lengkap. Di dalamnya kalau saudara mau memperhatikan baik-baik, kalau saya memperhatikan dengan baik-baik, maka saya akan mendapat tuntunan yang benar, di jalan yang benar. Tapi kadang-kadang kita itu abaikan firman Tuhan, meskipun kita bilang, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ngomong itu, Mazmur 119 ayat 105. Ngomong itu. Tapi dalam tindakan kehidupannya, kita mengabaikan terang ini yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Banyak orang mengabaikan terang yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Mereka cari jalan sendiri, dan tahu-tahu tanya, Om, tolong doakan supaya saya tahu pimpinan Tuhan kemana. Nah ini kan bingung kalau sudah gini. Mereka sudah memutuskan banyak hal yang salah, tidak mengikuti pedoman-pedoman kebenaran. Mereka putuskan semuanya menurut hawa nafsu, lalu pada akhirnya tolong doakan supaya Tuhan tuntun saya ke jalan benar. Nah, kalau dibilangin ya bertobat dulu, ngamuk. Orang sudah susah sudah bertobat. Lah kalau nggak bertobat mau apa? Kalau nggak bertobat mau apa coba? Karena saudara, saya dan saudara tidak akan terjerumus di dalam keadaan yang menghancurkan kalau kita memperhatikan tuntunan Tuhan. Seperti orang Israel juga tidak akan kesasar kalau mereka mengikuti tiang awan dan tiang api. Kita tidak akan tersesat kalau kita mengikuti terang firman Tuhan ini. Di dalamnya kita ditunjukkan jalan-jalan yang benar. Kita mengambil keputusan bisnis. Maka saudara perlu pikirkan, menurut firman Tuhan benar apa enggak ya? Menurut firman Tuhan benar enggak ya? Aduh, enggak benar cara kayak gini. Jangan diambil. Bajak program dan sebagainya, menurut Tuhan betul enggak ya? Salah, itu mencuri. Ya jangan diambil. Ada banyak kesulitan saudara-saudara yang tidak perlu terjadi di dalam kehidupan kita kalau kita mengikuti terang Tuhan. Tuntunan Tuhan. Di mana? Di Alkitab. Makanya kita ikut digencarkan di sini program apa? Ayo baca Alkitab. Karena di sini ada terang Tuhan, ada tiang awan dan tiang api yang akan menuntun kita di jalan yang benar. Sayangnya saudara-saudara, saya curiga ini. Curiga itu tidak baik, tapi ya kadang-kadang saya masih manusia itu ya. Curiga. Bacanya untuk memenuhi target. Sudah tahu baca untuk memenuhi target. Hari ini 2 pasal, ya 2 pasal selesai. Nanti tanya, tadi isinya apa? Embuh, nggak tahu. Nah, bacanya untuk memenuhi target ya susah. Atau gini, ya gampang lah. Nanti seminggu dirapel sekaligus 14 pasal, kan gampang. Isinya apa? Nggak tahu, pokoknya target terpenuhi. Saudara-saudara, tujuan dari apa? Ayo baca Alkitab ini bukan supaya saudara memenuhi saya dan saudara memenuhi target 2 pasal. Kalau bapak, ibu-ibu biro 3 pasal, anak-anak ada lagi ya. Anak-anak itu Alkitab anak-anak. Lalu kita cuma memenuhi target. Bukan itu, saudara-saudara. Kita didorong untuk baca Alkitab supaya kita memahami kebenaran dan berjalan dalam kebenaran itu. Saudara-saudara, Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Dan firman Tuhan itulah kebenaran. Seharusnya, kalau kita memang mau dituntun oleh Tuhan, maka dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam setiap keputusan hidup, kita perlu cocokkan dengan kebenaran Alkitab. Ya, kecil besar kita perlu cocokkan dengan Alkitab. Di Alkitab tidak boleh. Ya, firman Tuhan bilang itu dosa. Ya, itu dosa, itu tidak boleh. Ya wes tidak jadi. Tapi keuntungannya bakal besar di situ. Untung lalu buntung, saudara. Ya,
akan untung lalu buntung. Saudara, orang Israel berjalan mengikuti tiang awan dan tiang api, siang dan malam. Kalau tiang awan itu bergerak, mereka mengikuti, dan tiang apinya bergerak, mereka mengikutinya. Hendaknya kita belajar dari situ. Tuhan menuntun kita, tapi apakah kita mau dituntun olehnya? Itu yang harus difikirkan, itu yang harus dijawab. Ya, saudara, kalau kita mau dituntun olehnya, pelajari betul-betul firman-Mu yang adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang ketiga, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-22 dikatakan, dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ayat 21 bicara soal tiang awan dan tiang api itu berjalan dan orang Israel mengikutinya. Ayat 22 berbicara tentang tiang awan dan tiang api itu tetap ada di jemaah Israel. Tetap ada di jemaah Israel. Tidak beralih, tidak kemana-mana. Ini bicara soal disertai Allah. Penyertaan Allah. Saudara, Tuhan membawa orang Israel di padang gurun. Bukan cuma dituntun. Kalau dituntun bisa nyuruh malaikat. Ya, bisa nyuruh malaikat kalau cuma urusannya dituntun. Tapi disertai, ada Tuhan di situ. Ada Tuhan di tengah-tengah orang Israel itu dan tidak pernah meninggalkan mereka. Tidak pernah meninggalkan mereka. Apapun yang diperbuat oleh orang Israel, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Waktu orang Israel berbuat dosa besar, Tuhan memang marah, Tuhan menghukum mereka. Tapi tidak dikatakan lalu tiang awan dan tiang api pergi meninggalkan orang Israel. Tidak. Tuhan tetap ada di tengah orang Israel. Tuhan menyertai orang Israel, tidak pernah meninggalkan mereka. Selama 40 tahun di padang gurun, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang Israel, sedetik pun tidak. Dan Tuhan yang ada bersama-sama dengan orang Israel itu adalah Tuhan yang tahu keperluan mereka, mengerti keperluan mereka, lalu memenuhi keperluan mereka. Kita nyanyi Allah mengerti, Allah peduli. Tapi saudara-saudara harus dalam iman sudah tahu. Karena Allah mengerti, Allah peduli, maka Allah memenuhi juga segala keperluanku. Saudara, 40 tahun di padang gurun, murtad, orang Israel itu menyembah berhala, orang Israel itu ngomel, menggerutu, berdosa, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka, dan Tuhan tetap memperhatikan keperluan mereka. Sehari pun tidak pernah Tuhan lupa memberi mereka makan. Ya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ada mana? Katakan jumlahnya 1. Hari Sabtu, mananya jumlahnya 2. Untuk, salah saya. Mereka pakai hari Sabat ya. Hari Minggu itu hari pertama. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu sampai Kamis mananya 1. Pada hari Jumat mananya 2. Untuk apa? Sabat. Mereka dapat 2 kali lipat pada hari Jumat supaya pada hari Sabat mereka bisa beribadah. Saudara, Tuhan itu tahu keperluan mereka dan Tuhan mencukupkan keperluan mereka, tidak pernah lupa. Tidak pernah lupa, tidak pernah lalai. Waktu mereka kepingin daging, Tuhan kasih daging. Di dalam kitab Ulangan dikatakan 40 tahun di padang gurun, sepatu tidak ada yang tidak punya. Semua punya sepatu. Pakaian tidak ada yang buruk, semua bagus. Semua dilengkapi oleh Tuhan. Dengan cara Tuhan. Saudara-saudara, itulah Tuhan kita sekarang. Itulah Tuhan kita sekarang. Kita ini disertai Tuhan, saudara-saudara. Kita ini disertai Tuhan. Jangan saudara takut ini itu, tapi jangan nekat. Itu yang penting. Ada banyak orang yang merasa disertai Tuhan lalu nekat.
Ya, Tuhan bilang, saya kan nggak nyuruh kamu nekat. Tahu nekat? Terus nggak apa-apa, masih bahaya, nggak apa-apa, ada Tuhan bersama kita. Padahal dia nggak perlu menempuh bahaya itu, gitu loh. Ya, nggak perlu menempuh bahaya itu, tapi ditempuh juga nggak apa-apa. Ada Tuhan itu namanya nekat. Tapi kalau mau tidak mau harus menghadapi, tidak ada pilihan lain, ya memang itu jalannya, ya ditempuh bersama dengan Tuhan. Selama ada pilihan lain, kenapa kita masih nekat? Saudara-saudara, Tuhan itu menyertai kita. Bukan cuma menunjukkan jalan, lalu menuntun, tapi juga menyertai, tak pernah meninggalkan kita. Tak pernah meninggalkan kita. Kita meninggalkan Tuhan mungkin. Kita meninggalkan Tuhan mungkin. Lalu waktu sadar, mana Tuhan gitu. Padahal yang meninggalkan kita gitu. Tapi Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita itu, dia memelihara kita. Di dalam Matius pasal 6 ayat 8, 2 kali Tuhan Yesus berkata, yaitu di ayat 8 dan ayat 32, Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Bahkan sebelum kamu minta. Bapa itu tahu yang kamu perlukan. Bahkan sebelum kamu minta. Lalu kalau tahu, gimana? Apa cuma sekedar tahu? Bapa itu memelihara, saudara. Bapa itu memelihara. Setiap orang yang ada di jalan Tuhan, setiap orang yang dipimpin oleh Tuhan, setiap orang yang disertai Tuhan, Tuhan pelihara. Tidak akan mungkin sehari pun Tuhan lupa memelihara umat yang ada di jalannya, yang dituntunnya. Tuhan tidak akan pernah lupa. Kita aja yang seringkali gede khawatir gitu ya. Ya tapi kalau memang tidak ada bersama Tuhan, ya kita memang jadi khawatir. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, kita bisa menyingkirkan khawatir. Jadi khawatir itu wajar, tergantung. Kalau saudara di luar Tuhan, tanpa pimpinan Tuhan, harus khawatir supaya bertobat. Tapi kalau saudara di dalam Tuhan, berjalan bersama Tuhan, disertai Tuhan, masih khawatir, sorry, nggak bener. Jadi khawatir wajar. Ya katakan tergantung. Di luar Tuhan harus khawatir, di dalam Tuhan tidak perlu khawatir. Sebab Tuhan tahu yang kau perlukan, dan dengan itu Tuhan mencukupkan keperluan kita. Ingat, keperluan bukan keinginan. Keperluan bukan keinginan. Keinginan itu beda dengan keperluan. Banyak orang ingin hal-hal yang tidak diperlukan. Pencandu narkoba ingin dapat narkoba. Perlu enggak itu? Enggak perlu. Ingin. Menginginkan yang tidak diperlukan. Dan Tuhan tidak pernah bilang janji, aku akan memenuhi semua keinginanmu. Kalau keinginanmu sesuai dengan keperluanmu, aku memenuhinya. Kalau keinginanmu bukan hal yang diperlukan, aku tidak akan menginginkannya. Bapamu di surga tahu apa yang kamu perlukan. Dia menyertai kita, dia tahu apa yang kita perlukan, dia memelihara kita. Meskipun kita ini seringkali kayak orang Israel, saudara. Berdosa, ngomel, menggerutu, ya, tidak berterima kasih, dan kadang-kadang Tuhan sampai perlu menghukum kita. Ya, karena kita tidak bersyukur, karena kita ngomel, karena kita berbuat dosa, Tuhan perlu memukul kita, menghukum kita, supaya sadar. Tuhan itu tidak menganut psikologi modern. Tuhan bukan penganut psikologi modern yang bilang gini, udah biarin anak nanti kan sadar sendiri. Ya, lalu anak dibiarin aja, bagaimanapun juga biar aja nanti kalau sudah gede sadar sendiri. Tuhan bukan penganut psikologi modern seperti itu. Ya, adanya dunia berantakan ini karena kayak gitu. Satu kali ada seorang tua bilang, saya itu diabaikan oleh anak-anak. Ya iya, tak bilang. Nah, dipikir-pikir, anaknya kayak gitu yang didik siapa ya Pak ya? Ya saya sendiri, ya wis, bilang. Ya, anaknya jepaplaan kemana-mana dibiarin begitu saja. Setelah anaknya sekarep dewek, mengeluh.
Tapi Tuhan bukan penganut psikologi modern. Yang kalau njewer anak bisa dimasukkan, bisa diperkarakan. Nah, Tuhan bukan penganut psikologi modern demikian. Yang kalau mukul anak istilahnya itu child abuse. Ya, tidak saudara. Tuhan tahu kapan harus mukul, Tuhan tahu kapan harus ngelus. Dan seringkali kita dalam hidup ini kita berbuat dosa besar, sudah dibilangi sama Tuhan, jangan. Saudara, ya dimakan juga. Kalau orang Jawa jangan itu kan sayuran. Gitu. Ini jangan, kata. Pak ini jangan gitu. Dimakan juga. Nah, saudara, iya nek wong Jawa, ya toh. Tapi kan kalau Tuhan bilang jangan itu enggak boleh. Enggak boleh. Saudara-saudara. Jadi kalau dipukul Tuhan, jangan, Tuhan dosa saya apa? Bertobat dulu, minta tunjuk sama Tuhan dosanya di mana. Bertobat dulu, nanti Tuhan kembalikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah tidak peduli akan keperluan kita. Sekalipun di padang gurun, Dia tetap memelihara selama kita di jalannya, dalam kebenarannya, dipimpin Dia. Saudara-saudara, di tengah-tengah suasana yang sulit sekarang ini, mari kita sedikit lagi kehidupan kita. Ya, sesulit apapun, saudara dan saya harusnya bisa melewatinya, mengatasinya, selama kita di dalam Tuhan. Selama kita di dalam Tuhan. Jadi, jangan kemana-mana. Tetap di dekat Tuhan. Ya, tetap di dekat Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Dan pada pagi hari ini kita lanjutkan dengan perjamuan kudus. Saudara-saudara, kalau kita menerima roti dan anggur ini, terimalah sebagai menerima tubuh dan darah Kristus sendiri. Tuhan mengendakinya yang demikian. Dan saudara-saudara, ini juga menggambarkan adanya Tuhan di dalam kita. Atau bukan menggambarkan, menyatakan kita menerima Tuhan di dalam diri kita. Menyatakan penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Pernyataan iman kita kepadanya. Karena itu pada pagi hari ini, kalau kita masuk perjamuan kudus, saudara, masuk dengan hati yang tertuju hanya kepada Tuhan, dengan iman bahwa kita hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Mari kita nyanyikan nyanyian darahmu sucikanku. Saya undang Bapak Edi Jaya untuk maju ke depan untuk melayani perjamuan kudus ini. Kita nyanyikan nyanyian ini satu kali, kita akan berdoa. Darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Katakan, Yesusku korbanmu, Yesusku korbanmu yang mulia. Bapa di surga, kami bersyukur, kami umat tebusan-Mu. Kau bawa kami dari belenggu dosa, dari dunia yang gelap ini. Kau bawa kami sebagai umat yang dimerdekakan.
oleh penebusan-Mu, tubuh dan darah-Mu yang dikorbankan bagi kami. Dan kami sekarang adalah umat tebusan yang berjalan menuju ke negeri perjanjian kami, Kanaan sorga kami, di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, di jalan Tuhan. Beri kepada kami kesadaran akan hal ini Tuhan, sehingga meskipun kami kadang merasakan kehidupan ini seperti gersangnya padang gurun, kami merasakan panasnya api pencobaan, tapi kami boleh mandang kepadamu yang menjadi tiang awan dan tiang api bagi kami, yang memberikan keteduhan dan damai sejahtera dalam kehidupan kami, yang mencukupkan seluruh keperluan kami. Itu sebabnya pada pagi hari ini dengan iman, kami mau mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, tentang roti dan anggur yang kau katakan, yang engkau sendiri Tuhan Yesus mengatakan sebagai inilah tubuhku dan darahku. Kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, karena kami satu dengan engkau. Di mana ada kami, di situ ada engkau. Di mana ada engkau, di situ ada kami. Tuhan, layakkan kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Darah-Mu sucikanku. Silakan beri. Darah-Mu sucikanku. Darah-Mu beri kehidupan. Darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Yesusku korbanmu yang mulia. Yesusku Korbanmu yang mulia. darah-Mu sucikanku. Darah-Mu sucikanku. Darah-Mu beri kehidupan. Darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Yesus korbanmu. Yesusku korbanmu yang mulia. Darah-Mu Tuhan, Darah-Mu sucikanku. Darah-Mu beri kehidupan. Darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Yesus korbanmu yang mulia. Yesusku korbanmu yang mulia. Darah-Mu. Mari kita bangkit berdiri saudara. Darah-Mu beri kehidupan. Darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. sucikanku. Seputih salju. Yesus korban
Yesusku, korbanmu yang mulia. Yesus, korbanmu. Yesusku, korbanmu yang mulia. Yesus, korbanmu yang mulia. Yesusku, korbanmu yang mulia. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Ya, saudara. Saat ini, dengan memandang korban Tuhan Yesus yang darahnya menyucikan kita, Haleluya. dengan memandang kepada Tuhan Yesus, korban tebusan bagi kita, Terima kasih. mari kita masuk dalam perjamuan kudus ini, saudara-saudara, dengan hati sungguh-sungguh. Saudara sudah pernah menerima Dia, ingat akan hari itu, dan sekali lagi komitmenmu pada Tuhan, nyatakanlah. Saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Amin. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya. Dengan mengingat Tuhan Yesus, saudara-saudara, yang tubuhnya dihancurkan, Ya, Yesus. disalib. Kita makan roti ini di dalam nama Kami terima. Tuhan Yesus Kristus. Terima Dan selanjutnya, saudara-saudara, mari kita angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru Amin. yang dimeteraikan oleh darahku. Amin. Terima kasih. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dengan mengingat darah Kristus yang dicurahkan di atas gunung Golgota. Darah yang menyucikan, menebus dosa kita. Kita minum cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Yesus, korbanmu yang mulia. Yesusku, Korbanmu yang mulia. Yesusku, korbanmu yang mulia. Yesusku, korbanmu yang mulia. Sekali lagi dengan bersyukur katakan, Yesusku, korbanmu yang mulia. Yesusku, korbanmu yang mulia. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau telah menjadi korban tebusan bagi kami. Amin. Yesusku, korbanmu itu mulia. Sucikanku dari dosa. Berikanku kehidupan. Berikan kami juga pemulihan dan kesembuhan. Karena itu dengan memandang kepadamu Tuhan,
yang telah mengatakan firman itu. Memandang kepadamu yang telah berkorban bagi kami. Dengan iman, kami terima pemulihan, Amin. kesembuhan, Amin. pengampunan dosa Amin, Tuhan. dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih beserta dengan kami Ya, dalam setiap langkah kehidupan kami. ya. Beri kepada kami hati yang taat untuk mau dipimpin Tuhan, untuk taat pada pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau mendengarkan doa-doa dari saudara-saudara ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Ya. Berkati dan tolong mereka ya Tuhan. Sebagaimana Engkau sudah memberkati dan menolong mereka di tahun-tahun yang lalu. Berkatilah mereka. Berdoa untuk setiap saudara-saudara yang telah melayani dalam ibadah ini. Tuhan, kiranya segala sesuatu yang telah mereka lakukan, yang memberkati jemaat Tuhan dan memuliakan nama-Mu, menyebabkan Engkau ditinggikan dan diagungkan. Berkatilah semua saudara-saudara ini dalam semua pelayanan mereka, baik worship leader dan singer, pemusik, saudara-saudara di tim multimedia, dan semua yang telah membuat ibadah ini bisa berjalan dengan baik, yang melayani perjamuan kudus. Tuhan, berkat-Mu kiranya melimpah atas kehidupan saudara-saudara ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan sekarang saudara, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Pada akhirnya saudara-saudara, terimalah berkat serta perlindungan dari Allah Bapa. Tuhan Yesus Kristus mencurahkan kasih karunia-Nya berlimpah-limpah dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara tidak kekurangan pada satu kasih karunia pun selama saudara menantikan kedatangannya yang kedua kali. Dan kiranya persekutuan di dalam Roh Kudus mempersatukan kita semuanya. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Mari kita nyanyikan, kami memuji kebesaran-Mu. Tuhan memberkati saudara semuanya.